Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang telah memberikan dunia ini untuk hamba-hambanya agar mereka bisa menikmati segala karunia dan nikmatnya. Tujuannya bukan untuk sesuatu yang sia-sia, tapi agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan itu semua dengan menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan tindakan-tindakan kesyirikan sedikit pun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam menjalankan ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah mengutus para nabi dan rasul untuk memberi bimbingan kepada umat manusia cara ibadah yang benar, cara ibadah yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka merupakan kewajiban bagi kita semua untuk semakin hari semakin meningkatkan kualitas dan mutu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan. Itulah sebabnya termasuk kedudukan yang mulia apabila seseorang itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang bersyukur, sebagai abdan syakura, sebagai abdan hamba, berarti dia adalah orang yang benar-benar mengerti tentang kewajibannya sebagai hamba, orang-orang yang benar-benar menjalankan tugas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Disebut syakura, yang sangat bersyukur, yang pandai bersyukur. Ialah ibadah yang mereka lakukan itu atas dasar sukarela, kerelaan, atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sangat senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah ta'ala telah memberi mereka hidayah, telah memberi kita kenikmatan yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Maka siapa saja
yang memiliki dua sifat ini, abdan syakura, maka akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itulah kita sebagai kaum muslimin mulai saat ini dan seterusnya harus memiliki program yang jelas di dunia ini. Tidak membuang usia kita dengan sia-sia, berlalu begitu saja. Kita harus melakukan usaha-usaha agar nanti di akhirat kita termasuk abdan syakura yang mendapatkan balasan jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan jannah yang telah Allah siapkan itu? Banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang masalah itu. Yang pertama, yang paling penting adalah kita harus melakukan ibadah dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dilakukan semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk salah satu cara yang harus kita lakukan. Karena pada kenyataannya manusia banyak yang melakukan amalan, banyak yang melakukan ibadah, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena mereka tidak memiliki dasar keimanan, karena mereka masih dalam kekafiran atau kesyirikan. Bisa jadi apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan ritual-ritual ibadah yang tidak pernah dicontohkan. Bisa jadi ibadah yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan contoh dan amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata mereka lakukan karena riya, karena sum'ah, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semua amalan ini, semua ibadah ini nanti di hari kiamat akan ditunjukkan, akan diperlihatkan kepada pelakunya. Setelah itu kemudian Allah jadikan amalan itu menjadi debu yang berterbangan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kami perlihatkan semua amal-amal kebaikan yang mereka lakukan di dunia. Fajalnahu haba'an mansura. Tapi kemudian kami jadikan amalan itu seperti debu yang bertebaran. Ditolak, tidak ada gunanya, sia-sia. Jadi amalan yang diperlihatkan yang menjadi debu yang berterbangan itu ialah amal-amal yang baik. Tapi ditolak. Adapun amal-amal yang jelek, maka sudah diperlihatkan, tapi kemudian mereka semuanya akan merasakan kebinasaan itu. Ini amalan yang baik. Ya, kemudian dijadikan seperti apa ini? Debu yang berterbangan. Ditolak. Sebanyak apapun amal kebaikan mereka, sebanyak apapun ibadah yang mereka lakukan, ditolak. Kenapa? Mungkin mereka melakukan tidak di atas dasar tauhid dan keimanan. Mereka kafir, mereka masih musyrik. Walaupun mereka melakukan tindakan-tindakan yang baik, misalkan sebagai donatur
untuk bencana alam atau menjadi orang tua asuh anak-anak yang ditinggal mati orang tuanya ketika musibah bencana alam, itu amal kebaikan, bantuan yang diberikan dan yang lainnya, tapi ditolak semuanya. Kenapa? Dilakukan di atas kekafiran dan kesyirikan. Banyak juga yang melakukannya tadi dengan ritual-ritual yang diniatkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada contohnya. Mereka mengaku sebagai muslim, tapi ternyata amalan-amalannya, ibadah-ibadahnya, ritual-ritualnya tidak ada tuntunannya. Maka sebanyak apapun amalan itu ditolak. Ada yang paham tentang ilmunya, mengerti tata cara ibadah yang benar, mengerti amalan-amalan yang disunnahkan, yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi banyak dilakukan untuk pamer, riya, sum'ah, atau popularitas dan yang semisalnya. Tujuan-tujuan duniawiyah, tujuan-tujuan pribadi yang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya ditolak. Oleh sebab itulah kita harus takut amalan kita kemudian hanya diperlihatkan, kemudian sia-sia, tidak bermanfaat untuk kita. Yang pertama, program yang harus kita prioritaskan ialah beribadah dengan cara yang benar, ya, sesuai dengan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua yang harus kita lakukan juga selain memperbaiki kualitas ibadah ialah kita harus meningkatkan kualitas keilmiahannya. Ibadah itu kalau dilakukan dengan keilmuan yang mantap, maka akan semakin mantap ibadahnya. Maka yang harus kita lakukan ialah talabul ilmi asy-syar'i. Harus menuntut ilmu syariat, ilmu agama, ilmu yang mengajarkan tentang ibadah-ibadah itu, tentang amalan-amalan itu. Agar apa yang kita lakukan, baik ibadah, amalan atau yang lain, ala basirah, di atas ilmu yang jelas. Bukan kil wakol. Bukan hanya pernah tahu, tapi benar-benar tahu. Sehingga amalan yang kita lakukan itu benar-benar mantap. Tidak ada keraguan sama sekali dalam melakukannya. Karena didasari dengan dalil yang kuat, dasar yang jelas. Orang semacam ini akan semakin dimudahkan untuk bisa masuk ke dalam jannah. Seperti dalam hadis yang telah masyhur di kalangan kaum muslimin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memberi kemudahan kepadanya untuk menuju ke surga. Nah, dalam hadis ini cukup jelas bahwa orang itu kalau ibadahnya, amalannya didasari dengan ilmu agama yang benar, dengan dalil yang kuat, yang jelas, maka akan semakin mudah untuk masuk ke dalam jannah. Dan terhindar dari amalan-amalan yang menyelisih sunnah. Terhindar dari hal-hal yang menghalanginya untuk masuk ke dalam jannah. Maka harus semangat belajar itu. Tapi ingat, harus semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Harus semangat. Kemudian
Cara yang ketiga, yang juga harus kita lakukan agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam jannah, ialah menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Seorang itu kalau ibadahnya sudah benar, ibadah dan amalannya sudah sesuai dengan ilmu yang benar, dasar yang benar dari Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah, kemudian dihiasi dirinya itu dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, adab yang baik, perilaku yang baik, sopan santunnya baik, maka semakin sempurna imannya, semakin mantap amalannya. Dalam hadis yang sahih disebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Tentu tidak semata-mata akhlak, ya kan? Tapi sebelum akhlak itu dia mantap ibadahnya, mantap pula keilmuannya. Baru dikasih akhlak, mantap pula keimanannya. Ini paling sempurna. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain, disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Shahihah, disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksaru ma yudkhilun nasa al jannah taqwallah wa husnul khuluq." Perkara yang paling banyak menjadi sebab manusia masuk ke dalam surga ialah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu memang termasuk bagian ketakwaan, tapi disebutkan secara tersendiri. Ini menunjukkan bahwa akhlak itu memiliki keutamaan yang khusus. Ya. Jadi paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam jannah itu ialah taqwa Allah wa husnul khuluq. Jadi semakin bagus ibadahnya, semakin banyak ilmunya, itu harusnya semakin apa ini? Bagus akhlaknya. Nah, inilah yang ditampilkan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau adalah manusia yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Beliau punya itu semua. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Nabiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berada di atas akhlak yang agung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bisa menjalankan ibadah dengan benar dan bisa menuntut ilmu dengan baik dan mengamalkannya serta memiliki akhlak yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ayuhan nas ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita mengetahui cara-cara agar bisa mudah masuk dalam jannah, baik memperbaiki kualitas ibadah kita, kemudian semangat dalam menuntut ilmu untuk memantapkan ibadah dan amalan kita, dan juga menghiasi diri kita dengan akhlak yang terpuji, maka tentunya manusia itu tidak luput dari kekurangan, tidak luput dari kekhilafan, tidak pernah terlepas dari kesalahan, baik yang disadari maupun tidak disadari. Maka ada satu amalan, yang mana amalan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang tidak sempurna, sebagai manusia yang sering salah dan dosa,
Apa itu? Banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus ibadahnya, bagus keilmuannya, bagus akhlaknya. Dan dia tidak mau sampai ada celah yang biasa dilakukan oleh manusia. Lalai, khilaf, dosa, ya. Maka untuk menutupi itu semuanya harus disertai dengan memperbanyak taubat dan istighfar. Nah, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah bagus ibadahnya, keilmuannya paling bagus, akhlaknya paling bagus. Tapi beliau melengkapi itu dengan memperbanyak taubat dan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi. Nah, kita harus lebih lagi banyak taubatnya, harus lebih banyak istighfarnya lagi. Dan taubat dan istighfar ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menunjukkan bahwasanya kita adalah hamba yang sangat butuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama salaf kita selalu berpesan kepada anak-anaknya, jangan sampai catatan amalan kalian nanti kosong dari taubat dan istighfar. Mungkin kosong dari amal-amal yang lain, tapi jangan sampai kosong dari catatan taubat dan istighfar. Karena dengan ini, maka semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanpa taubat, tanpa istighfar, maka naudzubillah min dzalik. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Harus ada taubat dan istighfar dalam catatan amal kita. Ini yang harus dilakukan sebagai pelengkap itu semuanya. Itulah sebabnya dalam Al-Quran disebutkan, illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannah fala yudlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat, kemudian memperbaiki kualitas imannya, kemudian beramal soleh, mereka inilah yang pantas untuk masuk dalam jannah. Dan mereka tidak akan didolimi oleh Allah sedikit pun. Nah, itu yang harus dilakukan. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di samping kita harus rajin bertaubat dan beristighfar, harus istiqomah di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Kita pertahankan sampai titik darah penghabisan agar benar-benar dipastikan kita masuk dalam jannah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ayo segera bertobat, segera minta ampun, segera untuk merebut surganya Allah, meraih surganya Allah yang luasnya langit dan bumi. Tapi surga itu hanya disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa dan mati di atas ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma iti wa la ta'murina quwwatan litawalli umuril muslimin wa masalihihim. Allahumma fat biladana Indonesia. Allahumma ja'alna minal muslimin al-muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.